Salam Unggul. Jumpa lagi dengan Miss Nita dalam pembelajaran hari ini. Kita kembali belajar tematik, tema B, persatuan dalam perbedaan, dan kita sudah masuk dalam subtema yang ketiga, yaitu bersatu kita teguh. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat kesempatan belajar yang Bapak berikan buat kami. Bapak berkenan menolong semua anak-anak agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerti dan memahami apa yang disampaikan, dan boleh mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini ada hal menarik yang akan disampaikan untuk memudahkan anak-anak belajar tentang pola lantai. Nah, di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah bisa menentukan pola lantai berdasarkan gambar maupun berdasarkan video yang ditampilkan. Nah, ada kunci dan trik untuk cepat menentukan pola lantai berdasarkan gambar dan video. Karena itu, anak-anak akan mendapatkannya dalam materi kita pada hari ini. Selain itu anak-anak, hari ini kita juga akan belajar praktik. Kita akan belajar dengan mempraktikkan sesuai dengan alat dan bahan yang sudah anak-anak siapkan dari rumah. Praktik kita berkaitan dengan tumbuhan, sesuai dengan materi kita juga dalam tema B, yaitu cara tumbuhan melindungi diri dari musuh. Karena itu anak-anak, simaklah video pembelajaran ini sampai selesai, dan jangan lupa berikan komentar di kolom komentar bahwa anak-anak sudah mengikuti materi dalam video pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, sesuai dengan subtema kita, bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh nampak dalam perjuangan meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi anak-anak, tahukah kalian bahwa setelah dibacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, berita tentang proklamasi kemerdekaan itu harus disiarkan untuk diketahui oleh semua orang. Namun, ada tantangan yang ditemui saat penyebaran berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat media yang digunakan pada saat itu, yaitu radio. Usaha menyebarkan berita proklamasi adalah salah satu perjuangan yang menunjukkan adanya persatuan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, setelah teks proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, salinan teks lalu diberikan pada Kepala Hoso Kanri Kyoku atau Radio Republik Indonesia saat ini, RRI. Nah, Kepala Hoso Kanri Kyoku namanya adalah Wahidan B. Palenewen. Lalu teks tersebut diberikanlah kepada penyiar radio di Hoso Kanri Kyoku, dibacakan oleh 3 penyiar radio saat itu. Yang pertama Yusuf Ronodipuro, yang kedua Baktiar Lubis, dan yang ketiga Suprapto. Nah, anak-anak, berita proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh 3 penyiar ini dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, hal ini menimbulkan reaksi dari pasukan Jepang yang saat itu masih ada di Indonesia. Seorang tentara Jepang melakukan aksi yang tidak terpuji, yaitu masuk ke ruangan di mana penyiar radio tersebut berada dan membuat kegaduhan supaya jangan dibacakan teks proklamasi. Ia meminta supaya berita proklamasi kemerdekaan dihentikan. Namun usaha ini gagal, dan atas perintah dari
Palenewen, berita tersebut tetap terus dibacakan tanpa mempedulikan ancaman dari Jepang. Nah, anak-anak, Jepang tidak sampai di situ saja. Mereka tetap berusaha untuk menggagalkan penyiaran dan penyebaran berita tentang proklamasi Indonesia, dan kali ini mereka sampai menyegel atau menutup kantor berita tersebut supaya jangan sampai ada penyiaran lagi. Tetapi apakah ini menyurutkan semangat dari para pejuang? Tentu tidak. Meskipun disegel, salah seorang penyiar dari 3 orang tersebut yang bernama Jusuf Ronodipuro membuat pemancar atau pembancar penyiaran baru dengan bantuan dari beberapa teman teknisi. Nah, mereka mendirikan pemancar baru yang letaknya ada di Menteng 31 dengan kode panggilan saat itu adalah DJK1. Nah, anak-anak, dari situlah berita proklamasi disiarkan dan diketahui oleh banyak orang sampai saat ini bisa lewat media radio, televisi maupun internet. Nah, anak-anak, dari teks tentang penyebaran berita proklamasi yang anak-anak bisa lihat di buku halaman 94, kita menemukan ada kalimat yang belum efektif atau belum tepat penggunaannya dan susunannya belumlah tepat. Ada kalimat di paragraf pertama, kalimat paling terakhir, oleh 3 penyiarnya, yaitu Jusuf Ronodipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto, berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Kalau kita perhatikan kalimat ini, susunannya belumlah tepat atau belum efektif. Karena itu kita perlu mengubah kembali susunannya menjadi efektif. Ingat, subjek, predikat, objek. Susunannya menjadi berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut oleh 3 penyiar, yaitu Jusuf Ronodipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto. Nah, inilah kalimat efektif. Ada satu lagi kalimat yang anak-anak bisa lihat di teks halaman 94, paragraf ketiga. Jepang juga melalui pemimpin angkatan bersenjata di Jawa meminta kepada Domei agar meralat berita tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Ini pun susunannya belum efektif kalau kita baca. Kita perlu ubah dengan susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan menjadi melalui pemimpin angkatan bersenjatanya di Jawa, Jepang juga meminta kepada Domei agar meralat berita tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Inilah susunan yang benar dan disebut kalimat efektif. Nah, anak-anak,
Setelah proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Indonesia mulai membangun negara ini dari awal. Indonesia makin dikenal oleh dunia internasional, dan terutama yang paling terkenal adalah keragaman yang ada di Indonesia. Dalam keragaman, Indonesia tetap mempertahankan persatuan dalam perbedaan. Keragaman yang menonjol di Indonesia adalah keragaman budaya. Salah satunya adalah tari-tarian. Tari-tarian yang beragam ketika ditampilkan pun sangat menonjol dengan ciri khas masing-masing. Yang menonjol dalam tarian di Indonesia terutama adalah dalam pola lantai. Karena ternyata anak-anak setiap daerah mempunyai ciri khas pola lantai masing-masing. Kita akan membuat sketsa pola lantai tarian di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, tarian dari Sumatera Barat. Ketika kita menarik garis dari kepala penari, maka akan membentuk sketsa segitiga di sebelah kiri dan segitiga di sebelah kanan. Tarian ini juga bisa kita garis seperti ini dengan sketsa horizontal penari di depan dan horizontal penari di belakang. Yang kedua ada tarian dari Aceh. Nah, ketika kita menarik garis dari kepala penari maka membentuk sketsa diagonal. Yang ketiga ada tarian dari Jawa Timur. Kita bisa menarik garis seperti ini. Penari 2 di belakang dan penari 4 membentuk sketsa diagonal. Tarian dari Kalimantan Tengah membentuk sketsa zigzag seperti ini. Selanjutnya ada tarian dari Sulawesi. Ketika kita menarik garis untuk 2 penari ini, lalu untuk 3 penari di tengah dan 2 penari di belakang, maka membentuk sketsa 3 garis diagonal. Tarian dari Bali ini hanya menggunakan 1 sketsa, yaitu setengah lingkaran atau garis lengkung. Selanjutnya ada tarian dari Nusa Tenggara Barat. Kita menarik garis vertikal seperti ini dan vertikal yang kedua. Ya, semua penari ada 3 kelompok ini membentuk sketsa vertikal dari depan ke belakang. Tarian dari Nusa Tenggara Timur ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama yang di sebelah kiri ini dan kelompok kedua yang di sebelah kanan. Keduanya membentuk sketsa lingkaran. Ada 2 lingkaran di kiri dan di kanan. Selanjutnya tarian dari Maluku. Kita menarik garis dari 2 penari laki-laki ke penari perempuan dan membentuk sketsa segitiga. Demikian juga kelompok penari yang satu membentuk sketsa segitiga. Tarian ini juga bisa kita gambarkan dengan sketsa yang lain. 3 penari lelaki dan 3 penari perempuan dan membentuk sketsa diagonal. Yang terakhir dari Papua, kita menarik garis 3 penari di depan, 4 penari di samping, 3 penari di belakang dan 4 penari di samping lagi, dan terbentuklah sketsa persegi atau segi 4. Ya anak-anak, nah persatuan dalam perbedaan sangat penting untuk bisa melindungi bangsa dan negara kita dari serangan musuh. Karena tanpa persatuan tentu musuh akan sangat mudah untuk menghancurkan negara kita. Nah, melindungi diri dari musuh juga ada pada tumbuhan.
Tentu anak-anak masih ingat pembelajaran kita di beberapa pertemuan yang lalu, karena setiap tumbuhan punya cara melindungi diri dari musuh, baik menggunakan akar, batang, daun, atau bagian tubuh yang lain, dan berbagai penyesuaian diri yang lain. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa tumbuhan memiliki koordinasi di dalam setiap bagian tubuhnya, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Tumbuhan bisa tetap melangsungkan kehidupannya karena memperoleh makanan dan air dari dalam tanah. Karena kita tahu bahwa tumbuhan itu akarnya menancap dalam tanah dan akarnya akan menyerap makanan atau zat hara dan juga air dari dalam tanah. Namun anak-anak, untuk sampai ke batang, ke daun, nutrisi dari akar tersebut akan menjalani yang namanya proses pengangkutan. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan sesuatu untuk membuktikan benarkah tumbuhan melakukan proses pengangkutan dari akar, batang, daun, dan sampai ke bagian tumbuhan yang lain. Kita akan membuktikannya supaya terbukti bahwa benar tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik karena ada proses pengangkutan makanan atau unsur hara dan air dari akar ke batang, ke daun, dan ke bagian tumbuhan yang lain. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama, tanaman berbatang herba atau batang lunak. Kita bisa gunakan tanaman liar atau bisa juga gunakan tanaman pacar air atau tanaman sedap malam. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada wadah, bisa menggunakan yang kaca maupun yang plastik. Yang keempat, pewarna merah. Dan yang kelima, pengaduk, bisa menggunakan sendok atau batang pengaduk lainnya. Langkah pertama, kita tuangkan air secukupnya ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Yang kedua, kita teteskan pewarna makanan. Lalu kita aduk dengan pengaduk yang sudah kita siapkan. Nah, jika kurang kental atau kurang tercampur rata, kita bisa tambahkan lagi pewarna. Lalu kita aduk kembali dengan pengaduk yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, kita masukkan tanaman herba yang sudah kita siapkan.
sampai bagian akar dan setengah batang bawah tercelup ke dalam air. Nah anak-anak, percobaan kita sudah selesai. Kita diamkan selama 1 kali 24 jam untuk menanti hasilnya. Setelah lewat 1 kali 24 jam, kita keluarkan tanaman dari wadah yang kita gunakan untuk praktik. Kemudian, kita akan membuktikan proses transportasi dari akar ke batang dengan cara kita membelah batang tersebut untuk melihat apakah pewarna telah terserap naik ke atas. Dan hasilnya anak-anak, kita bisa melihat ada warna merah di bagian batang tanaman herba yang tadinya berwarna putih. Nah, ini adalah warna merahnya, nampak seperti garis merah mewarnai bagian dalam batang. Bahkan warna merah tersebut nampak sampai ke bagian yang lain ke atas, berarti telah terjadi transportasi dari akar ke batang dan menuju ke daun. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pembelajaran hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Bapa buat kami. Tolonglah kami agar apa yang sudah kami pelajari dapat kami mengerti dan kami bisa mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kerjakan tugas yang Miss berikan dan sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.